Guys, welcome back to my channel Full in Japan. Jadi gue baru pulang dari TPS di Osaka. Jadi hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi para warga Indonesia yang ada di Jepang. Kan hari ini 14 April 2019 ada hari pencoblosan pemilu presiden 2019. Dan pemilu di Jepang ini hanya diselenggarakan di dua kota ya, yaitu di Tokyo dan di Osaka. Karena berhubung gue tinggal di Kansai dekat dengan Osaka, jadi gue otomatis datang ke Osaka. Dan semua warga negara Indonesia yang di Jepang ini, di seluruh penjuru Jepang, di utara, selatan, dan manapun, mereka semua terbang ke Osaka maupun Tokyo hanya untuk mencoblos. Ini memberikan hak suaranya, semuanya antusias banget. Dan khususnya bagi teman-teman kita yang semuanya ada di Osaka, hari ini kita dikejutkan dengan kedatangan seorang tamu spesial, yaitu Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Jadi Pak Ahok nggak menggunakan hak pilihnya di Indonesia, tetapi di Jepang, di Osaka ini. Bagi yang penasaran kayak gimana, cuplikan videonya ada di video ini. Jadi stay tune sampai akhir ya. Tapi sebelumnya, intro! Saya Romeo, nama saya Romeo Saragi. Oke. Saya dari Sumatera Utara, Medan. Iya, dan sekarang saya lagi belajar ngevlog. belajar ngevlog. Saya juga mau belajar ngevlog nih. Tapi dia keren. Ya. Keren. Enggak. Curang. Hari ini kita kesini ngapain nih? Hari ini kita ngecek di dalam ada apa. Oke. Aku penasaran, aku belum masuk soalnya. Oke, kita masuk ke bareng yuk. Jadi ngevlog bareng nih ketemu ya. Nanti kawan-kawan ngevlog bareng ya. Iya, boleh. Orang gila, banyak banget ini. Oh iya, banyak banget. Di dalamnya sudah banyak sekali orang-orang yang lagi ngantri ya. Mereka antri untuk naik ke atas karena KJRI sebenarnya ada di gedung ini lantai 22. Nah, jadi mereka-mereka yang di sini adalah mereka-mereka yang terdaftar dalam DPTB atau daftar pemilih tambahan yang sudah membawa formulir A5-nya, dan juga mereka-mereka yang terdaftar dalam DPK yang mereka nggak bawa apa-apa selain paspor ataupun IKTP-nya. Dan ya istilahnya mereka harus berjibaku ya satu sama lain untuk memberikan hak suaranya, karena gosip-gosipnya adalah surat suaranya sangat amat terbatas ya. Guys, seperti yang lu pada lihat, antriannya itu banyak banget ya semuanya. Well, itu ada kira-kira ada 200, mungkin ada ratusan ya, 200 orang nyampe kali ya, dan kita harus berjibaku dengan kuota yang terbatas ini. Sampai nanti lama-lama. Dan kita nggak daftar dari bulan-bulan Februari. Oke. Walaupun dari luar negeri mau pindah ke sini. Oke. Dari lagi nunggu-nunggu kita dikejutkan, ternyata dari pintu masuk ternyata ada Pak Ahok. Pak Ahok tiba-tiba datang. Otomatis keluar pada fans-fansnya semua minta foto, video, termasuk gua dapat kesempatan untuk berfoto bersama yang ini, dan juga gue dapat tanda tangan dari Pak Ahok di t-shirt gua. Wah, gua seneng banget ya. Oke, jadi gue happy banget pada saat itu, dan dia juga ramah menyapa orang-orang di sana yang berfoto bersama. Setelah itu kita balik lagi ke lantai 1, semuanya ngantri nunggu, dan ternyata Pak Ahok merasa ada yang nggak beres ya. Kenapa? Karena ada pemilih yang sudah terdaftar dan pemilih yang tidak terdaftar. Mereka saling ngantri, kita semuanya saling ngantri. Otomatis dengan surat suara yang terbatas ini, otomatis bingung dong. Ada yang udah terdaftar tapi mungkin saja nggak dapat surat suaranya. Gua nggak terlalu banyak mau komen untuk ini, takutnya salah ngomong ya. Jadi videonya benar-benar raw kayak gini nih. Lalu Anda kalau pakai sistem seperti ini, bagaimana kalau orang yang pilih pakai paspor ini besok pulang ke Jakarta dan gunakan hak pilihnya di Jakarta atau di tempat lain? Saya tidak bisa lagi memilih di Jakarta karena hak saya sudah dipindahkan ke Osaka. Tetapi orang yang mengantri begitu banyak, kalau besok pulang bagaimana? Iya, enggak, saya mau tanya secara fair. Slow. Oh iya. Iya, betul. Makanya saya bilang tadi ngomongnya salah paham. Jadi biar tadi kan kesannya, walaupun saya di nomor 8, kalau ini duluan punya suara habis, saya kira kan suara saya. Semuanya orang balik aja. Semuanya orang saya. Itu buat yang belum terdaftar, Pak. Saya terdaftar, Pak. Beda, Pak. Ada. Layanin yang punya ini dulu, baru mereka. Nanti kan biasanya beda loh, Pak. Iya. Boleh. Saya bilang begini.
Bapak bilang saya bisa bilang kehilangan hak pilih saya dipotong oleh orang yang paspor ini aja. Makanya saya minta rekam. Saya minta rekam. Saya bisa ambil nggak apa-apa. Kita rekam, Tapi Pak. kalau yang tidak, yang hak pilihnya dengan paspor boleh pilih mengalahkan terdaftar di sini, Bapak melanggar. Makanya saya minta rekam. Betul. Bapak melanggar itu. Ya. Bapak sama orang lain, saya anggota DPR di Komisi 2. Saya yang bikin peraturan ini dulu. Iya. Saya belum Pak. Saya kasih tahu Bapak ya. Saya paling hobi ribut soal ini. Nah, kalau gitu kita ribut. Beneran. Ya oke, kayak gitulah ya, gue nggak mau banyak komen. Ya silahkan diartikan sendiri. Oke, tapi dalam prosesnya kita ada sedikit sesuatu yang tidak mengenakan, yaitu kita dapat teguran ya, teguran keras dari pemilik gedung ya, yang notabene-nya punya Jepang. Beberapa orang ya yang nggak tahu deh gimana, mereka nggak bertanggung jawab, mereka buang sampah sembarangan, makan, minum, buang sampah sembarangan. Yang dimana di Jepang itu buang sampah sembarangan itu sangat big no, tetapi dilakukan di situ. Nggak tahu ya kenapa, apa pikiran mereka, gue juga nggak tahu. Sampah berbotol, kaleng, bekas minum kopi dan sebagainya ditinggalkan begitu saja. Dan pada dasarnya dalam hal ini pemilihan kita itu cuma lantai 22 dan lantai sedikit. Nah, balik lagi dan waktu udah menunjukkan jam 6 dan panitia mengumumkan bahwa mereka akan menghitung jumlah surat suara yang tersisa. Masih ngantrinya kayak gini ya, masih ramai banget. Jadi sekarang lagi dihitung surat suaranya masih tersisa berapa. Jadi ada kemungkinan ada yang nggak dapat, tapi ada kemungkinan ada yang dapat. Kita tanya salah satu yuk. Ini masih semangat nih dari jam 6 ini. Masih dong, pokoknya tunggu sampai diusir, sampai nggak kebagian. Sampai nggak kebagian, sampai diusir, tunggu ya. Keren banget semangatnya. Semangat. Semangat ya. Semangat semua ya. Semangat ya. Sip. Demi Indonesia, demi masa depan Indonesia 5 tahun ke depan. Dan ketika jam 6.30 kita ada informasi dari panitia yang bahwa surat suara tambahan yang tersisa itu ada 82. Nggak lama kemudian 20 menitan akhirnya dapat lagi info, ada update info, ternyata itu 54 karena ada yang mungkin yang rusak dan salah rekalkulasi dan lain-lain. Ternyata 54. Makin kecewa dan sedih ya beberapa orang mereka itu. Dan bisa pulang. Sudah tidak berkepentingan bukan bisa pulang. tapi karena suasana. Sudah habis Pak, nanti Terima kasih Pak. ada saksi, Mohon maaf ya. kita sudah tutup bareng-bareng, jadi bukan karena kami nggak berkuasa. Ini dari saksi juga sudah tadi untuk menghitung, ya, semuanya memang sudah tidak ada. Memang sudah tidak ada. Nggak ada ya. Iya. Jadi karena suplainya udah nggak ada ya. Saat itu ya kita Logistiknya nggak ada apa mau dibuat. Seandainya kita bisa bikinkan, kita bikinkan. Tapi gue juga sempat langsung one to one gue interview, gue tanyain, ada videonya cuplikannya seperti ini. Tanggal 9 Desember, Oke. untuk kita dapat informasi banyak teman-teman yang belum terdaftar nih. Oke. Sebelum kami harus daftar lagi. Oke. Daftar itu ada dua, dia di daftar pemilih tetap, Ya. daftar pemilih tambahan, Tambahan ya, tambahan ya. atau daftar DPK pemilih khusus. ya. Nah, Ya. kalau tambahan ini orang-orang yang membawa A5 ke sini kan melaporkan ke kami. Nah, ada banyak orang yang punya A5 tapi nggak lapor ke kami. Jadi kami nggak tahu. Oke. Ya. Kemudian yang DPK ini yang tinggal di sini Ya. tapi belum terdaftar di mana-mana. Oh. Itu juga harus diakomodasi. Oke. Pakai apa? Pakai paspor. Ya. Tanda dia tinggal di sini Zaini Kartu. Oke. Iya kan? Nah, udah gitu. Sudah. Nah, tetapi dari KPU memutus dulu keputusannya adalah DPTB. PDPTB. Dalam pemilih tambahan Ya. yang pakai A5 tadi Oke. akan dikirim surat suara. Tapi ternyata 3 minggu yang lalu ada edaran daftar pemilih tambahan dan pemilih khusus Oke. DPK tadi tidak dikirim, tidak ada alokasi surat suara. Wow. Itu pakai keputusan MK, Pak. Ada nomor saya lupa. Oke. Keputusan MK. Nah, itu
bahwa DPTB dan DPK, surat suara DPTB dan DPK tidak dicetak, Oke. tidak dialokasikan. Jadi DPTB dan DPK memakai surat suara yang tersisa. Oh ya yang tersisa ya. Ya. Nah, yang tersisa ini sudah dihitung. Ternyata tinggal 52 ya, sudah yang belakangnya kan. Oke ya, pada intinya guys, sayang sekali ya nggak semua orang di sini Osaka ini bisa menggunakan hak pilihnya meskipun udah datang, udah ngantri. Ternyata emang surat-suaranya terbatas. Meskipun surat-surat tambahan sudah dikeluarkan, ternyata masih kurang, masih belum cukup ya. Ya, gue nggak tahu gimana. Kenapa kita nggak bikin simpel gitu ya? Kita punya putra-putri bangsa yang cerdas, kita bisa bikin sistem yang lebih simpel, yang lebih baik. Gue yakin itu bisa. Jadi sekian untuk video kali ini. Kalau kalian senang, nggak apa-apa, silahkan like, ada komen atau apa-apa. Kalau gue ada salah kata, silahkan diperbaiki. Semoga itu mengobati rasa penasaran kalian dengan pemilu luar negeri, terutama di Jepang, di Osaka ini kayak gimana. Oke, see you again next time in my next video, and bye-bye. Sekarang ini kita bisa berdua nih, nggak apa-apa ngantri juga deh. Biasanya ini meskipun antri nggak masalah ya, Yang karena kita bisa ketemu sama Indonesia. kita ngobrol, itu Cuma 5 isinya. tahun sekali, tapi untuk Indonesia satu